Berarti jenengan sahabatnya beliau ya? Ya kalau beliaunya berkenan begitu. Coba tanya, berkenan enggak? Karena memang kami betul-betul nggak tahu loh gitu, kalau ya. Undangan itu datangnya dari Ki Ageng. Ada Ki Ageng? Iya ya. Apa dibilang, coba tanya? Beliau kalau udah marah mana bilang-bilang. Iya, makanya pikir dewe ya apa-apa, udah jangan marah-marah, jangan takut dimarahi sama beliau. Enggak, mudah-mudahan. Ya gini sebetulnya kan, kenapa saya tadi suruh Dewi menengok ke belakang, supaya Dewi mengerti betul bahwasanya apa yang saya ceritakan itu bukan hanya sebatas cerita omong kosong begitu. Dewi percaya loh itu, apalagi malah beliau datang malah nanti marah diobrak-abrik tempatnya. Enggak, nanti saya pesan jangan begitu sama beliaunya. Saya harap maklum dan legowo saja begitu Dewi. Karena beliau bisa keras, bisa lembut, kalau pas lagi kumat kerasnya nggak terbendungnya itu. Iya ya. Kami umumnya penghuni Kayangan paham, namanya saja udah Ki Ageng Asmoko Kawila. Kami bangsa kami kalau mau berurusan sama beliau betul-betul harus, bukan cuma berpikir, mungkin betul-betul bertapa ratusan tahun lah. Iyalah, nggak apa-apa. Gimana ya? Usia juga. Sudah nikah? Sudah. Duh, dia sudah menikah Pak. Dewi kepingin menikah. Malu ya. Kenalan aja kok ya Dewi ya. Gak apa-apa, biar ada kawannya, kita ngobrol bertiga begitu kan. Karena kalau kita ngobrol berdua kelamaan kan kayaknya kurang cocok begitu kan. Takutnya yang ketiganya itu yang kurang pas. Itu nanti takutnya Ki Ageng naik ke tempat kami, Kanda Ayu dimarahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabatku semua dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, karir yang terus membaik, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, pada kesempatan kala ini lagi-lagi sahabat ya, kami akan mediumisasi. Beberapa waktu yang lalu kami telah ngobrol dengan beberapa makhluk gaib dari dimensi yang berbeda, terkhusus dari alam kahyangan. Pada kesempatan kali ini kami pun akan mencoba berusaha untuk memediumisasi juga makhluk dari kayangan juga. Memang sih ada sih beberapa request dan juga harapan dari penonton-penonton kita yang menginginkan guna untuk coba melanjutkan tema yang lalu, karena yang lalu kita telah ngobrol dengan makhluk dari kayangan, dan makhluk dari kayangan ini cerita konon katanya di alam kayangan sana juga di atas, jadi ada golongan jenis bidadari. Apakah itu betul ataupun tidak, wallahu a'lam. Namun pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengupayakan dan berusaha. Yang terpenting pesan saya sahabat ya, mediumisasi obrolan yang terbangun nantinya ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan kita semua. Yang positif diambil, yang kurang pas abaikan. Artinya saran saya, dewasakanlah diri kita menonton, menyimak daripada obrolan yang didapat dari hasil mediumisasi. Kebenaran mutlak hanya milik Allah dan Rasulnya tentunya. Namun harus kita buka cakrawala pengetahuan kita. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata memang sangatlah
tidak terhitung jumlah dan jenis-jenisnya sahabat ya. Maka dari itu kita selaku hamba Allah, selaku golongan bangsa manusia yang memang dimuliakan oleh Allah, mampu juga guna untuk mendewasakan diri kita. Ayo sama-sama kita dewasakan, kita buka seluas-luasnya pengetahuan kita supaya kita bisa sedikit lebih memahami bukti daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu berlama-lama sahabat ya. Saya akan panggil mediator saja ya. Kemari Kang Dewo ya. Monggo. Doakan sahabat ya. Mudah-mudahan proses mediumisasi kala ini bisa lancar dan ada sisi obrolan yang bisa kita petik guna menambah wawasan pengetahuan kita tentunya. Siap mawon Kang Dewo? Ya ilahi anta maqsudi warridha kamatlubi. Ya Allah. Kun. Alhamdulillah sugeng dalu ugi bisa memahami bahasa kami bangsa manusia. Oh bisa ya. Oke. Saya akan menggunakan bahasa yang ya mungkin mudah difahami oleh kalangan bangsa kami manusia di zaman-zaman yang seperti ini, yakni bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah Anda bisa memahami bahasa yang saya gunakan? Bisa. Bisa. Oh iya ya. Alhamdulillah ya. Oke. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Mana tahu punya nama, julukan ataupun gelar begitu? Nama saya Sir Dewi. Siapa? Sir Dewi. Sir Dewi. Oh, namanya Sir Dewi sahabat ya. Nah, oke, kalau boleh tahu tempat tinggal Anda dari mana atau di mana posisinya biar anggota saya paham. Dari Kahyangan. Oh, dari Kahyangan. Di atas sana berarti ya. Oh, iya. Sir Dewi. Sir Dewi atau Sri Dewi? Sir Dewi. Sir Dewi. Oh, iya. Biar jelas sahabat ya. Maka saya pertegas seperti itu. Dari Kahyangan Puspomego. Kahyangan Puspo Mego. Iya. Oke. Jadi Sir Dewi ini, mohon maaf kalau bahasa kami, laki-laki atau perempuan? Perempuan ya, namanya Sir Dewi. Iya. Lebih enak saya panggil apa? Dewi. Oh iya. Dewi. Kalau boleh tahu, Dewi, umur panjenengan sudah berapa kurang lebihnya? Sudah tua. Tua ya. Tuanya itu kurang lebihnya berapa angkanya begitu? 20 ribuan. 20.000. Oh masya Allah. Iya. Sir Dewi. Oke, sebelum kita ngobrol panjang lebar, tahu agama Islam atau tidak? Tahu. Muslim atau belum? Iya, lupa. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf, saya ingin menyesuaikan diri dulu. Oh ya, silakan, boleh dulu. Terasa asing dan aneh atas lokasi ini? Iya ya. Sebelum ini pernah turun ke bumi atau belum? Sudah. Sudah lama itu turun ke bumi? Sudah lama. Ngobrol bareng bangsa manusia? Iya, dulu ngobrol.
tapi tidak masuk ke raga manusia. Oh, tidak masuk ke raga manusia. Kalau boleh tahu, dalam rangka apa dulu Dewi? Dulu saya itu Mm-mm. disuruh untuk menguji manusia yang sedang melaksanakan tapa beratanya. Oh, menguji bangsa manusia yang lagi melaksanakan tapa berata. Begitu ya. Ada yang memerintahkan atau bagaimana? Ada. Berhasil atau bagaimana? Berhasil menguji begitu? Tidak. Oh, namanya ujian begitu ya. Oh. Bangsa manusia yang kala itu sedikit Anda uji atas ada yang memerintahkan, sekarangnya masih hidup atau bagaimana? Tidak. Sedikit kalau boleh dibagi tahu biar anggota saya paham, sosok panjenengan Dewi itu seperti apa? Saya bidadari. Ya, perempuan ya. Cantik? Nggak mungkin saya mengatakan diri saya itu cantik. Tapi saya termasuk bunga-bunganya di sana. Oh, termasuk bunga-bunganya di sana ya. Oh, iya. Sir Dewi. Karena saya salah satu putri pingitannya di sana. Oh, putri pingitan. Biasanya saya itu boleh turun ke bumi ini kalau diutus untuk menguji manusia saja dulunya. Oh, begitu ya. Kayangan tempat Anda tinggal itu tadi kayangan Puspomego. Puspomego. Iya. Sedikit kalau boleh tahu, di alam kayangan Puspomego pernah mendengar atau tidak alam kahyangan Condromoyo? Mendengar. Jauh jaraknya? Jauh ya. Oh iya ya, nggak apa-apa, saya cuma nanya saja gitu. Karena begini, saya itu adiknya Ratu Bidadari yang ada di kayangan Puspomego. Oh, adiknya dari ratu yang ada di kayangan Puspomego. Iya. Saya yang disuruh turun karena sebelumnya ada dari kayangan Condromowo yang menjumpai kanda saya ke sana. Oh, begitu ya. Iya. Cuman mohon maaf, beliaunya belum bisa datang. Saya yang diutus. Oh, gitu ya, mewakili begitu ya. Iya. Gimana perasaan Anda Dewi sekarang ngobrol bareng kami di bumi ini? Ini baru pertama kali, karena dulu ya saya sering menjumpai manusia. Itu kan saya maujud. Oh, begitu. Terus untuk menguji, saya itu membawa pesona dan rayuan, bukan ngomong-ngomong kayak gini. Begitu ya. Ini kira-kira membawa apa Dewi? Saya membawa tugas dari kanda saya untuk memenuhi undangan panjenengan. Oh, begitu ya. Karena salah satu penghuni kayangan Condromowo ya, sudah meminta kami ya bidadari dari kayangan Puspomego untuk berkunjung ke sini. Cuman saya yang ditugaskan sama ratunya, yang pas kebetulan ratunya itu kan kanda saya. Ratu di Puspomego itu kanda Anda. Iya. Beliaunya laki-laki perempuan? Perempuan. Oh, bidadari juga ya. Cuman kami menyebutnya kan Kanda Ayu. Kanda Ayu. Beliaunya Kanda Ayu ini sudah menikah belum? Belum, sama seperti Sri Dewi. Oh, iya ya. Sri Dewi juga belum menikah. Apa penyebabnya itu? Kalian kakak adik lah kalau bahasa kami bangsa manusia belum menikah. Masih ada satu lagi adik saya belum juga. Oh, iya. Kalau apa penyebabnya memang belum dapat jodohnya. Oh, begitu ya. Karena pernikahan antara alam di sana itu agak susah. Iya, terutama kami bangsa bidadari. Tidak semudah itu. Iya. Dewi, kakak Anda namanya tadi Kanda
Kanda Ayu. Kanda Ayu. Itu sebutannya. Oh, Kami adiknya menyebutnya Kanda Ayu. Kanda Ayu. Anda namanya Dewi, gitu ya. Sir Sir Dewi. Dewi. Ya, Sir Dewi. Banyak apa namanya, penghuni atau warga Kahyangan Puspomego ini. Abdi dalamnya banyak. Abdi dalam banyak. Abdi dalam kami banyak. Kalau kalian menyebutnya mungkin bidadari juga, sama seperti Sama kami ya. golongannya. Cuman mereka kan abdi dalam kami. Rakyat-rakyatnya ada enggak? Rakyatnya Mungkin di luar abdi dalam begitu ada enggak? ada. Golongan apa? Mereka bukan bidadari. Cuman kalau kami yang di istana semuanya bidadari, termasuk abdi dalamnya bidadari juga. Oh, jadi yang golongan bidadari ini termasuk yang tinggal di istana begitu ya? Yang perempuan. Yang perempuan. Kalau yang laki-laki tidak. Punggawa-punggawanya kami laki-laki juga. Oh, punggawa-punggawanya Tapi laki-laki. bukan bidadari. Iya. Kahyangan Puspomego. Puspomego. Iya. Tadi apa nggak tanya sama Kanda yang di sana itu tadi, Kanda Anda, kakak Anda, mau disuruh ngapain, suruh turun gitu? Pokoknya saya itu dikasih tugas untuk turun ke alam manusia. Perintahnya bukan tadi sebetulnya. Oh iya, kapan perintahnya? Jauh sebelum ini udah ada. Kasih kabar begitu Iya. ya. Oh. Makanya tadi begitu mendapat perintah dari Kanda Ayu, Langsung saja. Langsung gercep lah gitu ya. Jadi saya belum tahu, biasanya saya turun itu untuk menguji manusia yang sedang melakukan tapa berata. Oh, gitu. Itu pun sudah lama. Sudah lama ya. Iya. Nggak pernah menduga perintah yang beberapa waktu yang lalu diterima, sekarang lah baru terlaksana guna untuk turun ke alam manusia. Suruh ngapain, nggak terbayang nggak sebelumnya? Tidak ya? Tidak. Karena biasanya saya turun, perbawanya udah ketahuan gitu dari orang yang saya datangin. Biasanya di hutan atau di gua gitu, sedang melakukan tapa berata. Ini kan kelihatannya tidak. Jadi udah pasti bukan dalam rangka Iya. uji gitu ya. Lupa siapa namanya tadi? Sir Dewi. Sir Dewi, panggilannya Dewi. Iya, biar enak. Kira-kira kriteria calon pasangannya seperti apa sih sehingga sampai sekarang belum menikah? Ya, yang baik lah. Yang baik. Yang baik, dan kami juga punya peraturan-peraturan. Apa itu sedikit kalau boleh dibagi tahu peraturan yang ada? Ya harus mendapat restu dari Kanda Ayu. Oh, begitu. Kanda Ayu pun belum menikah juga? Belum. Ada orang tua enggak? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Terkejut nggak tadi tahu-tahu kemari gitu? Tidak, sebelumnya kan memang udah dikasih tahu. Pemberitahuan begitu ya? Ada kabar dari salah satu penghuni Kahyangan Condromowo. Pernah dengar juga Kahyangan Alang-alang Kumitir? Tahu. Nggak pernah main-main ke Kahyangan? Sering. Kalau di Kahyangan Alang-alang Kumitir itu lagi ada acara syukuran atau yang lainnya, kami sering diundang juga. Sering diundang, begitu ya? Cuman kami kalau nggak diundang kami nggak datang. Kami itu biasa datang kalau ada undangan untuk sebangsa kami, seperti itu. Oke. Biasanya tadi Anda cerita, Dewi, di Kahyangan Alang-alang Kumitir itu sering ada acara dan Anda pun sering diundang begitu kan? Iya. Biasanya acaranya itu kalau boleh diceritakan, acara-acara seperti apa begitu? Syukuran Padepokan. Oh, syukuran Padepokan. Iya. Itu ya.
ada acaranya itu di sana, pendekar-pendekar di Padepokan itu mengadakan syukuran setahun sekali Itu setahun sekali ya. Mm-mm. Setahun sekali itu kalau bahasa kami di bangsa manusia bulan apa? Bulan Suro. Oh, bulan Suro. Iya. Kalau bahasa kami bulan Muharram ya. Bulan Suro. Gini, Dewi, tadi di awal Anda menggunakan bahasa, kalau saya sih paham sih, saya mengatakan itu bahasa Jawa begitu kan? Iya. Apakah di sana itu bahasa hari-harinya itu tuh bagaimana? Ya, mayoritas Itu semua Jawa. Gitu ya. Sejak kapan itu bahasa Jawa dipakai di sana? Sejak lahir, sejak saya bisa ngomong, saya udah pakai bahasa itu. Oh, begitu ya. Iya. Oke. Di Alang-Alang Kumitir pun begitu juga. Itu juga bahasa Jawa ya. Di Condromowo pun begitu juga. Berarti Dewi kenal sama Ki Ageng Asmokawilang. Dia kan guru besar Padepokan Daruhulan. Dari Kayangan Alang-Alang Kumitir. Itu ya. Iya. Cuman nggak akrab, cuman ya tahu ya. Yang akrab ya Kanda Ayu. Iya, sama-sama pimpinan begitu ya. Iya. Kira-kira Dewi sama Kanda Ayu itu kalau bahasa kami bangsa manusia mewakili anggota saya, itu cantiknya sama atau ada bedanya? Cantiknya? Iya. Cantikan Kanda Ayu. Oh, apa penyebabnya itu? Gak tahu, memang dia lebih cantik wajahnya. Gitu ya. Cuman beliau kan lebih tegas. Karena pemimpinnya. Iya. Itu Kanda Ayu itu pernah nggak ngobrol dengan bangsa manusia? Kadang-kala kalau Sir Dewi itu menguji, ya, kadang-kala juga didampingi juga sama Kanda Ayu. Oh, didampingi ya. Gitu. Kalau enggak pun gitu. Kalau Dewi itu mengujinya nggak sanggup, Kanda Ayu yang melanjutkan. Itu biasanya kan gini, tadi kan ceritanya menguji. Siapa sih yang nyuruh gitu biasanya? Kanda Ayu. Oh, entah mungkin yang nyuruh Kanda Ayu ada nggak begitu? Tidak ya. Tidak. Iya. Cuma orang dulu kalau lagi tirakat seperti itu, ya terbawanya kan sampai ke tempat kami. Oh gitu. Makanya kami itu sengaja turun untuk mengganggu supaya batal. Oh itu. Supaya nggak berkelanjutan hawanya begitu. Apa pengaruh ke Kayangan sana? Iya. Pengaruh gimana itu? Hawanya gitu. Jadi kalau orang bernafas itu agak beda. Oh itu. Iya. Kabutnya pun jadi menghitam. Tapi tidak ada sih kerusakan ataupun apa, tidak. Iya. Tapi itu sebagai pertanda kalau terjadi perubahan fenomena alam yang seperti itu, berarti ada manusia yang memang sedang melakukan tata prata untuk tingkatan seperti itu. Dan kami, pesan dari nenek moyang kami, ya punya kewajiban untuk mendatangi, untuk mengujinya. Untuk menguji begitu ya. Ini sayang Dewi, ini suaranya kok agak slow banget, agak pelan begitu, agak kuat bisa? Saya nggak seperti Kanda Ayu. Nggak biasa pakai suara yang agak tinggi begitu ya? Karena saya termasuk putri yang dipingit di sana. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, saya maklumi begitu Dewi. Ada anggota saya yang bertanya, Dewi. Iya. Dewi kan golongan bidadari begitu tadi kan. Kalau boleh tahu, biar anggota saya nggak penasaran, bukan sih dalam rangka lancang begitu. Kalau kami bangsa manusia pakai baju atau busana begitu. Kalau jenis macam Dewi itu pakai busana juga. Iyalah. Seperti apa kalau boleh diceritakan sedikit. Kalau cerita aja kan nggak apa-apa, bukan berarti buka-bukaan gitu kan. Malu. Iya ya. Yang jelasnya nggak pakai pakaian kayak gini, tidak. Pakaiannya nggak macam ini ya.
Ada segini paketnya? Di atasnya lah, Di atasnya nutup lah ya. Ya kemben lah. Kemben. Pakai selendang begitu? Bidadari selalu pakai selendang. Pakai Itu selendang. udah menjadi adat kami. Oh begitu ya. Mm-mm. Itu selendangnya itu aja atau bisa Ya ganti? enggak lah, Ganti-ganti bisa. ganti. Yang kami punya selendang itu satu bidadari lebih dari satu kok. Cuman biasanya yang dipakai ya satu itu yang digemarinya begitu. Oh digemari itulah gitu ya. Hmm. Kalau untuk Dewi menggemari selendang yang warna apa biasanya? Biar anggota saya paham. Saya Iya. kadang kuning, tapi yang saya suka sebetulnya kuning. Kuning ya. Yang Kuning paling muda. paling hobi begitu ya. Kenapa nggak suka warna lain Dewi? Tidak, memang saya sukanya seperti itu. Kalau Iya. kanda ayu baru dia merah, merah tua pun. Iya. Ya pakai pakaian. Kalau mandi, kalau nggak pakai pakaian gimana? Iya. Ya kami punya pakaian ganti juga. Iya ya. Ya, ya harus begitulah. Kalau nggak pakai pakaian juga bahaya begitu. Cuman kami nggak punya alas kaki. Oh nggak Seperti pakai itu. alas kaki? Tidak. Tidak ya. Banyak perhiasan-perhiasan dipakai? Ada ya. Apalagi kami keluarga istana. Pak, Itu perhiasannya bahan bakunya apa? Atau terbuat dari apa? bahan baku. Terbuat dari apa gitu? Kami intan sama emas. Oh intan sama emas. Iya. Itu ya. Cuman kalau kami turun ke bumi nggak kami pakai. Kenapa itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Apa takut diminta Tidak. sama makhluk bumi? Nggak juga. Tidak. Oh begitu ya. Namun tetap pakai pakaian kan? Pakai. Walaupun nggak pakai perhiasan gitu. Tidak. Iya. Sir Dewi punya kakak namanya Kanda Ayu. Ya saya menyebutnya kanda ayu. Ada nama lengkapnya enggak? Ada. Iya, ya? Boleh diceritakan enggak? Boleh. Siapa namanya? Nyai Puspo Ayu. Oh, Nyai Puspo Ayu. Namanya Puspo Ayu. Cuman biasa disebut dengan Nyai Puspo Ayu karena dia ratunya di situ. Oh begitu. Iya iya iya. Umurnya sudah banyak. Berapa tadi? 20.000. 20.000. Selama 20.000 tahun pernah nggak ada menjumpai bangsa manusia yang naik ke kayangan sana? Ya sering. Ke tempat Dewi ada? Sering lah. Iya. Dalam rangka apa itu biasanya? Kami sering mendatangi manusia, kami juga sering mengundang manusia. Kalau kami ada acara juga, kami setahun sekali juga punya acara. Oh, acara dalam rangka apa itu biasanya Dewi? Acara kenegaraan, Kenegaraan. acara istana, kami Gitu kan ya. punya. Tempat kami ada ruat istana supaya kaula-kaula kami itu selamat sejahtera setahun sekali. Iya, mengundang juga bangsa manusia. Iya. Di tahun terakhir kan setiap tahun itu ada bulan Suro kan? Nah, apakah di tempat Dewi di bulan Suro juga acara itu? Iya. Iya. Cuman beda harinya sama di Kayangan Alang-alang Kumitir. Tapi satu bulan itu. Iya iya. Iya. Beda hari Ya begitu setiap ya. tahun ada manusia yang kami undang. Itu datang. Ya datang. Teringat Dewi di tahun terakhir bulan Suro tahun yang lalu ada berapa jenis manusia yang diundang dan bisa datang ke sana? Nggak banyak tapi nggak sempat terhitung. Gitu ya. Jelasnya lebih dari satu. Ini kan bentar lagi bulan Suro. Ada juga acara. Setiap tahun. Setiap kami tahun ya. ada. Iya. Itu ada bangsa manusia itu. Pengen ngundang mereka enggak? Boleh. Iya. Tapi undangan Sir Dewi kan nggak berlaku tanpa izin Kanda Ayu. Gitu ya. Iyalah. Anggap saja ini hanya sebuah ya mungkin obrolan bareng saya begitu ya. Jadi yang berlaku resmi itu Undangan dari Kanda Ayu. Kanda Ayu begitu ya. Karena Dewi ini putri yang dipingit atau bidadari yang dipingit itu tentunya punya kalau bahasa kita kelas yang cukup terhormat juga di kayangan sana ya. Sebetulnya yang ternama Kanda Ayu. Kanda Ayunya.
begitu. Cuman kami kan tetap menjaga kehormatan kami sebagai bangsa bidadari, keluarga kerajaan. Iya, iya. Tadi gini, kenapa waktu ada informasi dari kayangan yang lain bahwasanya sekarang ini Dewi yang diutus guna untuk turun, ya, bukan Kanda Ayunya yang turun? Kanda Ayu kan belum tahu ini apa misinya, Oh begitu. apa tujuannya. Dia takut membawakan sikap yang tidak pas. Oh begitu. Iya. Yang ditakutkan itu ya. Karena beliau kan bawaannya tegas. Iya. Tapi masalah kecantikan ya cantikan Kanda Ayu. Dalam hal ini atau kali ini sebetulnya misi kami ya tak ada sih, hanya ngobrol-ngobrol, kepingin lebih tahu dan kenal saja. Namun demikian nanti ya Sir Dewi sampaikan sama Kanda Ayu. Iya. Salam dari saya. Hasil kunjungan Sir Dewi ke sini seperti ini, nanti kan Sir Dewi sampaikan sama Kanda Ayu. Anda pernah ditugaskan katakanlah menguji bangsa manusia yang tapa berata, gitu kan? Nah, pertanyaannya begini, Dewi, apakah Dewi bisa membedakan aura-aura manusia yang pernah menjalani tapa berata sama yang tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Kanda Ayu baru. Oh, mahir begitu ya? Iya. Makanya Sir Dewi bingung. Biasanya Sir Dewi turun ke bumi kan hanya menjumpai manusia-manusia yang sedang bertapa di gua atau di hutan. Gitu. Masih jauh aja hawanya udah beda. Ini biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ya. Nggak ada hawa-hawa yang maksudnya agak-agak panas. Tidak. Oh begitu. Kalau untuk Dewi sendiri lebih suka mendekati atau mendatangi bangsa manusia yang hawanya panas atau yang biasa-biasa saja? Kalau yang hawanya panas kan manusia yang sedang bertapa. Iya. Kalau itu suka nggak suka wajib dikerjakan kalau itu perintah dari Kanda Ayu. Gitu ya. Suka tak suka karena perintah walaupun hawanya panas tetap harus dikerjakan. Gitu ya. Mendatangi bangsa manusia sebelum ini di luar dalam rangka manusia yang lagi tapa pernah atau belum? Belum. Jadi ini menjadi kenangan tersendiri tentunya dong. Baru ini ya, menghadapi manusia yang tidak sedang menjalankan tapa dan mendatangi manusia, masuk ke tubuh manusia. Gitu ya. Baru ini. Jujur dalam rasa lebih enak yang menguji manusia yang lagi bertapa atau yang tidak lagi bertapa saat sama-sama menjumpai? Yang tidak. Yang seperti ini ya. Karena kalau Sir Dewi itu datang menjumpai yang sedang bertapa kan nggak bisa ngomong-ngomong. Sir Dewi hanya bawa tebar pesona saja. Gitu. Mungkin nari-nari begitu ya? Tidak. Oh tidak, tebar pesona aja. Kami punya penari kok di sana kok, ada tayangan untuk kami pakai kalau pas acara-acara tahunan kami ada. Gitu. Jadi hanya tebar pesona begitu ya? Apa ada bidadari yang turun ke bumi itu menari-nari? Mana tahu gitu. Iya, karena saya mewakili anggota saya gitu kan. Cuman yang menguji, menggoda supaya dia itu menghentikan tapa beratanya, begitu maksudnya. Ya, dengan pesona kecantikan kami gitu. Itu biasanya manusia yang digoda atau diuji yang lagi tapa berata itu kepingin meraih keilmuan jenis apa sih biasanya? Keilmuan yang memang makanya kami turun. Ya, mereka biasanya itu ya sedang menguasai keilmuan yang bisa menembus kayangan. Oh itu. Zaman dulu banyak manusia yang seperti itu. Gitu. Iya. Gitu ya. Oke. Sekarang sudah lama Sir Dewi
nggak ada tugas Nggak ada untuk tugas. mendatangi manusia-manusia seperti itu. Tapi setiap tahun, setiap kami ada acara di istana kami, tetap ada dari golongan manusia yang datang karena undangan kami. Oh begitu. Mungkin mereka-mereka yang dulu sudah berhasil menguasai ilmunya. Oh, oke. Itu jauh lebih jelasnya Kanda Ayu itu yang Gitu tahu. ya. Tapi menurut Dewi, manusia yang tidak melakukan tapa brata guna untuk mendapatkan keilmuan guna bisa menembus alam kayangan sana, apakah tidak bisa menembus ke sana tanpa tapa brata? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Karena saya itu ya datang menjumpai orang yang sedang melakukan tapa brata dalam rangka menguasai ilmu untuk bisa menerobos kayangan. Ya mungkin ada manusia yang tanpa melakukan tapa brata bisa ke sana. Tapi itu Kanda Ayu yang tahu. Beliaunya lebih paham begitu ya. Karena setiap tahunnya pun masih ada kok manusia-manusia yang saya lihat umurnya masih muda. Gitu. Sedangkan itu kalau dilihat dari zaman Sirdewi itu datang terakhir untuk menguji manusia, kayaknya masih terlalu jauh gitu. Nyatanya bisa kok naik ke tempat kami gitu ya. Di tempat Sirdewi ini punggawa-punggawanya laki-laki. Cuman abdi dalamnya perempuan. Bidadari semua abdi dalamnya gitu ya. Cuman punggawanya laki-laki, nggak ada bidadari laki-laki masalahnya. Iya. Kalau punggawa-punggawa yang di kayangan tempat Sirdewi tinggal, itu rata-rata umur berapa itu? Ya udah puluhan ribu tahun juga. Puluhan ribu tahun juga lah ya. Kalau sekarang ini Sirdewi jumpa bareng saya, wajahnya sama, seumuran kalian. Oh si apa punggawa-punggawa ini? Iya, gitu ya. Kami pun sama, seumuran seperti itulah. Gitu ya. Cuman kami tua di umur, bukan tua di wajah. Iya. Pernah nggak menjumpai manusia yang berhasil naik ke kayangan sana, namun terasa paling aneh atau unik begitu loh? Anehnya gimana? Ya mungkin terkesan dia tak punya keilmuan, tahu-tahu kok bisa naik ke sana atau seperti apa lah? Nggak mungkin ya. Ya, seperti apapun penampilan beliau, kalau udah berhasil ke tempat kami pasti udah menguasai ilmu yang cukup tinggi. Dugaan kuat faktanya begitu lah ya. Mungkin karena ditutupi saja mungkin ilmu itu ya. Karena kami tidak pernah menjemput tamu undangan kami dari alam manusia. Oke. Mereka semuanya datang dengan sendirinya. Sirdewi sendiri bisa nggak membedakan bangsa manusia yang punya kriteria keilmuan bisa tembus kayangan sana? Bisa bedakan nggak bangsa manusia? Tidak bisa ya. Sirdewi tidak punya keahlian ke situ. Tapi kalau Kanda Ayu paham banget. Paham banget ya. Sini Bang Akmal, kalau mau ngobrol sini nggak apa-apa. Itu ada salah satu anggota saya. Boleh ngobrol bersama? Boleh. Karena Sirdewi dari dulu tidak pernah menduga-duga. Tugas Sirdewi itu kalau ke alam manusia, ke bumi cuma menggoda saja, bukan menduga-duga. Tapi kalau Kanda Ayu, memang dia itu banyak keahliannya. Namanya dia seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Ada kerjasama antar istana, sebangsa kami juga bidadari ada juga. Istana bidadari kan bukan tempat kami aja, masih ada di kayangan lain juga masih ada. Itu bangsa manusia juga. Cuma ya seperti itulah bangsa manusia dan seperti ini gitu. Bentar Dewi ya. Iya, tunggu sebentar.
Dewi, Kalau coba tengok belakang Dewi. Apa Dewi? Ada apa? malu loh Sir Dewi. Kenapa malu? Ada apa di situ? Panjenengan mah yang ngendikan. Loh, kok saya? Coba apa yang bisa diceritakan dari Dewi terkait yang di belakang itu, Dewi? Malu? Oh, ya udah. Ada alasannya kan? Kenapa malu? Malu ya tanpa alasan lah. Boleh dong ada alasannya. Itu. Itu. Berarti jenengan sahabatnya beliau ya. Ya kalau beliaunya berkenan begitu. Coba tanya. Berkenan enggak? Anu lah udah. Karena memang kami betul-betul nggak tahu loh Gitu, kalau ya. undangan itu datangnya dari Ki Ageng. Ada gagal? Iya, iya. Apa dibilang coba tanya? Beliau kalau udah marah mana bilang-bilang. Iya, iya. Makanya Sir Dewi berani. Ya apa-apa, udah. Jangan marah-marah. Jangan takut dimarahin sama beliau. Enggak, mudah-mudahan. Ya, gini sebetulnya kan, kenapa saya tadi suruh Dewi menengok ke belakang supaya Dewi mengerti betul bahwasanya apa yang saya ceritakan itu bukan hanya sebatas cerita omong kosong begitu. Sir Dewi percaya loh. Itu apalagi malah beliau datang malu lah nanti marah dobrak-abrik tempat kami. Enggak, nanti saya pesan jangan begitu sama beliaunya. Saya harap maklum dan legowo saja begitu Dewi. Karena beliau bisa keras bisa lembut, kalau pas lagi kumat kerasnya nggak terbendungnya itu. Iya, iya. Kami umumnya penghuni kayangan paham, namanya saja udah Ki Ageng Asmoko Iya, iya. Kawila. Kami bangsa kami kalau mau berurusan sama beliau betul-betul harus, bukan cuma berpikir, mungkin betul-betul bertapa ratusan tahun lah. Iyalah, nggak apa-apa. Gimana ya? Usia juga Sudah nikah? sudah. Duh, dia sudah menikah Pak. Dewi kepingin menikah. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya, semoga channelnya makin berjaya.